Iya, M4. M4. Lele kalau dikasih ini bagus lah. Ada kayak anu. Ini airnya kalau sudah agak kelihatan kurang kering, Nggih. masih ini atau itu belakangnya itu sama aja. Ini. Termogi. Halo guys, ini Cak Syukur Masian guys, dunia SMK. Di video kali ini saya mencoba menginspirasi Anda semua seputar agribisnis ikan koi. Ini bersama Safira Koi Farm. Ini saya sekarang di Safira Koi Farm bersama Pak Hari, ini si ownernya Safira Koi Farm. Pak Hari ini adalah guru SMK guys, jadi nggak ada salahnya kalau Pak Hari juga berbagi ilmu gitu. Siapa lagi mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat Anda semua. Ini seputar bisnisnya Safira Farm ini Pak. Safira ini bermainnya di apa, kemudian kira-kira kita nanti bisa memberikan inspirasi buat anak didik kita, terutama Pak, anak didik kita kalangan SMK begitu Pak Ari. Iya, kalau saya sendiri awalnya bermain koi ini dari sekedar hobi Pak, hobi yang mungkin kita salurkan sesuai ya peminatannya kita coba untuk membuat sesuatu. Lama-lama kok daripada kita mengeluarkan biaya untuk hanya sekedar hobi, nah, kita tingkatkan hobi itu bisa menghasilkan sesuatu, bisa produktif. Bagaimana mengelola hobi itu bisa akhirnya bisa mendapatkan keuntungan dari hobi. Nah, dari awal kita hanya coba-coba, istilahnya kalau kata orang bijak, kalau mau bisnis jangan coba-coba. Tapi saya awalnya dari coba-coba. Coba-cobanya itu kita melihara ikan tanpa sengaja. Ikan itu di kolam itu tahu-tahu berkawin Pak. Jadi ikannya mau kawin dengan jantan sebetulnya karena sudah tak pelihara lama. Nah, dari situ akhirnya saya tahu, oh gitu proses pemijahan ikan itu seperti itu. Tapi waktu itu karena tidak ada media di kolam, akhirnya telurnya itu habis dimakan oleh yang lainnya. Nah, dari pengamatan saya seperti itu, akhirnya saya coba kembangkan bagaimana sih cara memijahkan ikan koi yang bisa menghasilkan anakan yang banyak misalnya. Nah, dari kolam pemijahan ini saya coba satu indukan ukuran 40, kemudian jantannya 3 ekor ukuran 50-an. Kok ternyata berhasil netasnya banyak, bahkan sampai perkiraan saya itu sekitar 30 sampai 40 ribu. Nah, kalau misalnya yang pernah saya hitung sekilas saja, dari yang sudah menetas sekian ribu itu akhirnya saya bingung, ini kalau saya tidak punya kolam pembesaran, bagaimana mau bisa berkembang baik nanti ikannya. Nah, akhirnya kita nyoba nekat untuk bikin kolam sawah Pak. Nah, dari kolam sawah itu ukur koi yang umur 20 harian kira-kira itu mulai saya sortir, kemudian saya pindahkan ke kolam sawah. Di kolam sawah itu kita tebar, kemudian dapat 1 bulan lagi kita sortir lagi. Yang kita ambil yang agak bagus, namanya ikan high quality, dan kita sortir lagi ke yang sortirannya kita lepas di pasar. Nah, kita namakan katanya ikan keropiokan itu Pak. Ukuran 8 sampai 15 ya. 8 sampai 15. Ya, 8-15 sentian. Ya. Nah, itu kalau dijual keropiokan ya Harga paling, pasaran harga pasaran itu ya paling 3.000 sampai 5.000 per bijinya ya. ya per ekor. Bijinya. Padahal sekali mijah itu Pak Ari sampai berapa ribu? Kisaran paling sedikit ya 20.000. 20.000. Ya, 20.000 ekor. 20.000 dalam usia Sekitar 2 bulan setengah. 2 bulan sebijinya sudah bisa di pasaran 3 ribuan. 3.000 5.000 yang jelek. Oh gitu, 3.000 5.000 itu yang kualitas kropiokan itu tadi. Kalau yang kualitas bagus antara 8.000 sampai 12.000 Pak. Oh gitu. Terus ya dari 20.000 mungkin sekitar ada kurang lebih ya 4.000 5.000 lah. Kalau mulai dari umur 3 hari sampai 4 hari
kita belikan cacing sutra. Ya. Kalau di sini harganya ya sekitar 25-30 ribu per bak. Iya. Takarannya pakai bak. Pak. Ya. Nah itu kalau saya sampai menjelang siap untuk ditebar itu kira-kira 4 kali kasih makan cacing itu Pak. Gitu. Kalau biasanya meningkat 1 kali kasih makan itu habisnya paling sekitar 1 tutup itu atau 1 kilo mungkin ya kisarannya kalau di kiloan. Nah itu kemudian kasih makan keduanya 2 kilo, ketiganya 3 kilo, keempatnya itu 4 kilo isinya. Dari situ sudah sekitar usia 20 sampai 24 hari itu baru kita pindahkan ke kolam sawah. Sudah agak besar wis ikannya. Ya, Kuat untuk bertahan hidup di alam. Terus Sebelum ditebar kolamnya itu kita kasih pupuk kandang, kemudian kita kasih EM4. ya. Kita biarkan untuk terjadi ya, istilahnya penguraian itu sekitar 14 hari Pak. Ya. Baru ditabur bibit itu tadi Dibibitkan. ya dikasih air 3 hari kemudian 4 hari kemudian ditaruh ikannya. Ya. Nah itu popanya kita kalau masih kecil kemarin saya hanya pakai PF 800, PF 1000 itu. Iya, Nah, itu kemudian selama 1 bulan saya kasih itu paling habisnya sekitar 3 sampai 4 sak. Gitu ya. Ya. Iya, Setelah 3-4 sak kita ganti ke breeder po, kadang kita pakai harmoni gitu, popanya. Itu ya kisaran paling 10 sakan Bang. Kadang kita bermain di bibit aja 1 bulan itu kalau beruntung ya. Kalau di sini ya mungkin lain tempat juga beda karena kita harganya juga harga di daerah kita. Di daerahnya masing-masing ya. Kalau mungkin di kota mungkin harganya mahal. Kalau di sini kita kalau jual enak itu ya wis kisaran 3.000 itu sudah enak kita. Gampang ya. Untuk anak-anak. Kalau yang kelasnya yang tidak bagus. Kalau yang bagus itu biasanya orang-orang ya kisaran 5.000 sampai 8.000. Jualnya karena kita grosir jadi ya maunya ya ngecer pun kita layani. Cuman kalau untuk yang dikembangkan untuk pertanian nanti misalnya budidaya kita lebih seneng kalau borongan. Nah borongan ini kita paketkan biasanya 1 paket bisa sekitar minimal itu 1.000 per 1.000. Oh, per 1.000. Ya, jadi per 1.000 jualnya ya. per 1.000 Pak ya. Ya, per 1.000. Ya Pak Hari, terima kasih Pak Hari, ini obrolan singkat aja mudah-mudahan menginspirasi dunia SMK ini.